Om Swastiastu, Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Putu Arnyana MSI, Bapak Dr. Imade Citra Wibawa SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi kelas awal. Perkenalkan, nama saya Niketut Febri Yusita, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar, NIM 222904154, kelas F. Berikut video puas saya dengan kegiatan membaca Big Book dan membaca interaktif di kelas 3 dengan siswa imajiner. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membaca buku besar dan membaca interaktif bersama Bu Guru Febri. Nah, sebelum kita membaca, kita akan membuat kesepakatan dulu ya. Anak-anak, dalam kegiatan membaca ini, kalian harus duduk dengan posisi yang nyaman. Setelah itu, jika dalam kegiatan membaca, kalian ingin bertanya atau kalian ingin menjawab pertanyaan Ibu Guru, kalian bisa mengacungkan tangannya terlebih dahulu, ya. Atau kalian harus angkat tangan terlebih dahulu. Sudah siap mengikuti kegiatan membaca hari ini? Nah, jika sudah, perhatikan buku ini ya. Buku ini berjudul Bayowi. Penulisnya Puji Lestari dan ilustratornya adalah Fatimah Zahra. Nah, coba kalian perhatikan sampul buku ini. Kira-kira siapa tokoh dalam cerita ini ya? Ya, coba Albi, siapa kira-kira tokoh dalam cerita ini? Oh, kata Albi tokohnya Udang. Nah, kira-kira siapa nama Udang ini ya? Coba Dita. Oh, namanya Bayowi, kata Dita. Dan kira-kira di mana cerita ini terjadi ya? Atau di mana tempat cerita ini terjadi ya? Coba Cakra. Ya, kata Cakra di sawah. Mari kita baca bersama-sama ceritanya. Bayowi. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah melihat seekor udang? Oh, hampir semua pernah melihat seekor udang. Di mana kalian biasanya melihat seekor udang? Oh, ada di sawah, ada di tambak. Ya, sekarang coba kita simak ceritanya. Banyak lumut lezat di pinggir sungai sesayap. Bayowi dan teman-temannya berenang ke sana. Coba perhatikan gambarnya. Ini si Bayowi dan teman-temannya. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras. Air pun berpusar dengan kuat. Bayowi tidak sempat menghindar. Lalu kira-kira apa yang terjadi ya? Bayowi terseret air ke sana dan kemari. Tubuhnya terhempas ke akar-akar bakau dan kini dia terjepit. Nah, lalu selanjutnya apa yang terjadi? Bayowi membebaskan diri. Perutnya makin lapar. Dia segera mencari makan. Lalu ia menemukan lumut yang Bayowi cari. Namun, di mana teman-temannya ya?
Nah, kira-kira di mana teman-temannya? Mari kita baca. Sekarang Bayowi sudah kenyang. Bayowi akan mencari teman-temannya. Biur! Bunyi apa itu? Apakah ada pusaran air lagi? Tidak ada pusaran, namun ada yang bergerak di bawah air. Apakah itu teman-teman Bayowi? Nah, kira-kira itu teman-teman Bayowi tidak ya? Iya atau tidak? Mari kita baca lagi. Bagaimana kalau bukan? Bayowi memeriksa dengan hati-hati. Bunyi keras itu berasal dari sana. Oh, ada pesut yang terjebak. Coba perhatikan, ada pesut yang terjebak. Bayowi harus menolongnya. Bayowi mendekat, dia ingin menenangkan pesut itu. Apa itu? Apakah bahaya akan datang lagi? Nah, kira-kira bahaya apa yang akan datang ya? Bayowi tak bergerak, namun mendadak tubuhnya terasa terangkat. Apa yang akan dilakukan anak-anak itu? Bayowi ketakutan. Lalu, tahu-tahu Bayowi kembali tercebur ke dalam air. Oh, ternyata anak-anak itu menolong Bayowi dan pesut. Kini mereka bisa berenang bebas. Bayowi segera mencari jalan pulang. Itu teman-teman Bayowi. Senangnya mereka bisa berkumpul kembali. Bayowi ingin segera menceritakan pengalamannya hari ini. Nah, itulah anak-anak cerita yang berjudul Bayowi. Apakah ceritanya seru? Iya, seru ya. Nah, dalam cerita tadi ada kata-kata baru yang kita kenal ya. Contohnya apa? Ya, Citra coba. Ya, benar, ada lumut. Kira-kira lumut itu apa ya? Nah, anak-anak, lumut itu adalah sebuah tumbuhan yang biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Ya. Lalu tadi kita baca ada pesut. Nah, pesut itu adalah seekor ikan yang termasuk jenis ikan yang mamalia. Ya. Lalu ada lagi satu kata baru yang kita kenal adalah pusaran. Pusaran itu termasuk contoh pusaran adalah misalnya kalian bisa melihat suatu air yang kadang-kadang ada gelombang itu di dalamnya. Itulah pusaran yang menyebabkan Bayowi terhempas dari teman-temannya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana cerita Bayowi tadi? Seru bukan? Nah, jika sudah cerita membaca buku besar ini, kita akan lanjutkan ke bercerita interaktif. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai membaca interaktif ya.
Nah, seperti kesepakatan membaca Big Book tadi, jika kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Bu Guru, biasakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ya. Nah, judul bacaan ini adalah Ori si Pemberani. Cerita ini ditulis oleh Irawati Subrata dan diilustratori oleh Jerry Adams. Nah, kira-kira siapa tokoh dalam cerita ini ya? Ya, coba Juanda, siapa tokoh dalam cerita ini ya? Oh, kata Juanda, Ori. Nah, tetapi Ori itu siapa ya? Coba Cindy. Oh, kata Cindy, Ori itu adalah seekor orang hutan. Di mana kira-kira cerita ini terjadi ya? Ya, coba Desa. Di kebun binatang. Coba yang lainnya, di mana kira-kira cerita ini terjadi ya? Coba Albi. Oh, kata Albi di hutan. Nah, mari kita baca cerita ini. Ori si Pemberani. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat orang hutan? Di mana kalian pernah melihat orang hutan? Oh, semuanya pernah melihat orang hutan di kebun binatang. Suatu pagi, di penampungan orang hutan, bangun, Ori bangun. Saatnya berlatih lagi. Nah, siapa yang disuruh bangun ya anak-anak ya? Iya, Ori. Untuk apa Ori dibangunkan? Iya, untuk berlatih. Kira-kira berlatih apa? Ya, coba Dita. Berlatih memanjat, kata Dita. Ya, coba kita perhatikan gambarnya. Ori harus belajar memanjat dan berayun. Kalau sudah mahir, Ori boleh bermain ke dalam hutan. Kemana Ori bermain jika sudah mahir memanjat? Iya, ke dalam hutan. Karena itu, Ori berlatih dengan giat. Ori berlatih bersama Ito. Nah, kira-kira siapa itu ya anak-anak ya? Ya, coba Rian, siapa itu ya? Oh, kata Rian, itu adalah pelatih memanjatnya si Ori. Coba kita perhatikan ceritanya. Ito guru terbaik bagi Ori. Ito memanjat tinggi-tinggi. Ori memanjat seperti itu. Itu berayun cepat-cepat. Ori juga ikut berayun seperti itu. Tahu-tahu apa yang terjadi? Coba perhatikan gambarnya. Ya, coba Cakra, apa yang terjadi? Oh, itu menghilang, kata Cakra. Coba kita dengarkan ceritanya. Itu berayun semakin cepat dan semakin jauh. Lalu, bagaimana? Apakah itu menghilang? Kita lihat lagi ceritanya. Hus! Oh, itu meninggalkan penampungan. Ternyata itu meninggalkan penampungan. Lalu bagaimana dengan Ori? Ori mencari itu di dalam hutan. Ori ingin bersama itu lagi. Nah, apakah sekarang dia bertemu dengan itu? Itu pergi kemana ya?
Coba perhatikan, kira-kira itu pergi kemana? Apakah ke hutan? Mungkin saja ya. Coba kita perhatikan lagi. Ori memanjat, memanjat, dan memanjat. Ia pun berayun, berayun, dan berayun. Gerakannya semakin cepat dan lincah. Ori semakin jauh dari penampungan, tapi ia belum juga bertemu itu. Hei, aroma apa? Aduh, Ori merasa lapar. Kira-kira aroma apa yang dicium oleh Ori? Ya, apa di sana? Aroma buah-buahan. Coba kita perhatikan. Ori mengikuti aroma itu. Ori pun makan durian. Ia ditemani orang utan lainnya. Tapi itu tidak ada di sana. Ya, jadi dia belum bertemu dengan itu. Hari mulai gelap. Ori membuat sarangnya, sama seperti orang hutan lain. Lalu apa yang terjadi setelah Ori bisa membuat sarang? Perhatikan ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, coba Aldi, apa yang terjadi? Orinya tertidur? Ya, malam ini Ori tidur di sarang yang dibuatnya sendiri. Ya, jadi si Ori sudah bisa membuat sarang sendiri dan sudah bisa memanjat serta berayun. Nah, halo, aku Ori, seekor orangutan dari Kalimantan. Sebagian orang menyebutku Pongo pygmaeus. Aku termasuk hewan yang hampir punah. Aku tinggal di mana? Ya, di penampungan karena ibuku ditangkap pemburu. Setiap pagi, aku sarapan selama 2-3 jam. Lalu tidur selama siang hari. Di penampungan ini, aku belajar apa aja anak-anak tadi si Ori? Iya, benar, belajar memanjat, berayun, dan membuat sarang. Setelah mahir, aku boleh kembali ke hutan. Di alam liar, orang hutan sepertiku suka menjelajahi hutan. Saat malam tiba, orang hutan berpindah-pindah sarang setiap hari. Kami tidak suka bersarang di tempat yang sama. Sarang kami terletak di antara pohon-pohon yang tinggi. Ya, nah dari cerita tadi, kata-kata baru yang kalian kenal apa saja ya kira-kira? Ya, coba Julia. Ya, ada kata baru yaitu sarang. Nah, kira-kira sarang itu apa ya anak-anak ya? Ya, sarang itu adalah seperti suatu tempat tinggal, ya, tempat untuk tidur bagi binatang. Ya. Terus ada pemburu, tadi pemburu dengan ibunya ditangkap oleh pemburu. Pemburu itu adalah orang yang apa anak-anak? Suka memburu atau suka mencari binatang, ya. Suka memburu. Itu memburu itu merupakan perbuatan yang tidak baik, ya. Bagaimana cerita si Ori si pemberani ini anak-anak? Seru ya, sama serunya seperti cerita Bayowi. Nah, dari dua kegiatan membaca tadi, pesan yang disampaikan oleh cerita ini apa ya? Ya, kalau cerita si Bayowi ini, kita harus saling tolong menolong, ya kan tadi si Bayowi terjebak dengan
si pesut. Lalu siapa yang menolongnya? Iya, ada anak-anak yang menolong. Lalu di cerita si Ori si pemberani ini, apa pesan atau makna yang terkandung di dalam cerita ini? Iya, kita harus rajin belajar apabila kita ingin bisa melakukan sesuatu. Ya, kayak si Ori, dia belajar memanjat, dia belajar berayun, dan akhirnya dia sampai bisa membuat sarang sendiri. Ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak cerita dari Ibu Guru. Terima kasih. Sekian tayangan video saya dengan kegiatan membaca Big Book dan membaca interaktif. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Aku sih pinginnya jadi dokter. Kalau kalian? Aku sih arsitek. Aku presiden dong. Kita tanya Bunda Ratu yuk. Yuk.